Wow, ini dia juara tinju jenius. Cuy. Kemasi barang-barangmu dan keluar. Keluarga Shan mengincar tempat ini. Omong kosong apa yang kau bicarakan? Apakah kau mengerti aturannya? Jika kau menginginkan sasana ini, kau harus bertanya pada tinjuku. Apakah mereka setuju? Gerakan memangmu. Dan kau bicara padaku tentang aturan. Biar ku beritahu sesuatu. Di Haichen, keluarga Shen bintang adalah bintang aturannya. Kau. Keluarga Shen mungkin ingin mengendalikan segalanya, tetapi mereka tetap harus mengikuti aturan. Tukang bersih rendahan, berani bicara padaku tentang kode etik. Kau mencari mati. Oh, maafkan aku. Lantai ini agak kotor. Perlu dibersihkan. Kau berani menipuku. Kau akan membayar untuk ini. Suster Liu, awas. Ah, tak kusangka. Kau ternyata cewek feminin. Mengambil alih sasana kecil. Membutuhkan waktu selama ini. Juara tinju bawah tanah, Saudara Li. Saudara Li Raja Tinju Bawah Tanah. Ku dengar karir tinju profesionalnya hanya memiliki satu kekalahan. Melawan mantan juara Ali. Ya, keluarga Shen benar-benar menyawanya untuk berurusan dengan kita. Kita tamat. Saudara Li, semuanya hampir beres. Tetapi kemudian tukang bersih tangguh ini muncul. Dia sangat terampil. Lihat apa yang dia lakukan padaku. Saudara Li, kau harus mendapatkan keadilan untukku. Kau tukang bersih sialan itu. Iya, aku memang. Ada apa, Saudara Li? Tidak berguna. Kau bahkan tidak bisa menangani tukang bersih payah. Mulai sekarang saat kau keluar, jangan bilang itu bawahanku. Ya. Aku memang payah. Tapi Saudara Li, tukang bersih ini tidak sederhana. Kau harus membalasku. Kudengar kau punya beberapa keahlian. Saudara Li, kau bagaimanapun juga pemain profesional. Menindas wanita lemah, apa gunanya? Sasana tinju kecilmu yang rusak. Tidak ada yang bisa bertarung. Bagaimana kalau kalian semua? Semua datang bersama. Jika ada yang bisa berada di tanganku, bertahan 3 gerakan terakhir tanpa jatuh, aku akan melepaskan sasana tinjumu. Kalau tidak, sampah kalian. Hanya untuk dianeksasi. Saudara-saudara, demi sasana tinju kita, lawan dia. Yo, benar-benar ada yang berani. Tidak takut mati. Keberanian yang mengagumkan. Berhenti bicara omong kosong. Perhatikan gerakannya. Ember ini benar-benar nggak stabil. Kuat di luar, kering di dalam. Jatuh saat disentuh. Itu kau. Sampah yang tidak bisa bertahan 3 gerakan. Temukan kelemahanku. Kau hanya berpuas diri. Pulang dan menangislah pada ibumu. Aku akan menghitung sampai 3. Jika tidak ada yang berani maju, sasana tinju ini milikku. 1. 2. Sampah kalian. Akhirnya tahu takut. Akan lebih baik jika kau menyerahkan sasana tinju lebih awal. Kau tidak perlu dipukuli. 3. Apa kau tidak ingin bertarung? The Aku film was akan melawanmu. translated and narrated by M Ku Media. bilang, tukang bersih bau. Saudara Li tidak mencubitmu sampai mati barusan. Kau harus berlutut. Berterima kasihlah pada Saudara Li karena tidak membunuhmu. Kau berani lancang di sini. Apa kau tidak ingin hidup? Oh, bukankah itu hanya memamerkan Sailor Moon kesayanganmu? Celana dalamnya keluar. Soal menggigit begitu keras. Kau berani menyebutkannya lagi. Saudara Li, tukang bersih bau ini sebenarnya ingin mati. Mari kita penuhi keinginannya. Menarik. Para pria di sasana tinjumu, semuanya mati. Sebenarnya menginginkan seorang wanita untuk membelai. Majulah jika kau berani bertarung. Aku senang menemanimu. Suster Liu, jangan. Meskipun kau beruntun,
Mengalahkan bawahan itu, tapi sama sekali tidak mungkin. Menjadi lawan saudara Li. Benar, Suster Liu. Kau seorang wanita lemah. Bukankah kau mencari mati? Benar-benar. Suster Liu, kau tak bisa naik. Semua orang di Sasana Tinju selalu baik padaku. Aku tak bisa melihat mereka ditindas. Kalian semut berisik sekali. Kau naiklah. Aku senang menemanimu. Aku tak butuh sarung tinju untuk menang lawanmu. Bahkan Muhammad Ali tak berani bicara begitu. Tukang bersih-bersih bau. Apa yang memberimu hak untuk bersikap sombong kepadaku? Bocah ingusan. Mengesankan. Ini. Apakah ini masih Suster Liu? Luar biasa, luar biasa, luar biasa, Suster Liu. Suster Liu memukulnya. Gerakan itu sangat bagus. Suster Liu mengalahkannya. Beberapa gerakan itu tampak familiar. Ya. Rasanya aku pernah melihatnya sebelumnya. Oh tidak, jika aku tidak berhenti sekarang, aku akan ketahuan. 3 gerakan sudah selesai. Kau harus menepati janjimu. Ingat, selalu ada ikan yang lebih besar di laut. Selalu ada orang yang lebih baik. Tukang bersih-bersin sialan. Kalau aku tidak menghabisimu hari ini. Namaku bukan Li. Oh tidak, Tukang bersih-bersih sialan, aku akan membunuhmu. Itu hanya. celana dalam Sailor Moon, kan? Apa kau harus bertindak sejauh ini? Kau masih bicara. Aku di sini hari ini untuk mengambil nyawamu. Sehebat apapun kau, bisakah kau mengalahkan peluru? Ai, jangan terburu-buru. Jangan gegabah. Tak kusangka akan menemukan gosip seru seperti ini saat bertugas. Wanita ini punya niat membunuh yang The kuat. film Aku was harus menyamar. translated Oh, and bye-bye. narrated by Dipukuli M. karena Media. celana dalam. Sungguh rugi. Apa yang baru saja kau rekam? Serahkan. Aku tidak merekam apapun. Aku hanya lewat. Hanya lewat. Apakah aku terlihat seperti orang idiot? Inilah yang kau sebut. Tidak merekam apapun. Kau kejam. Kau membunuh seseorang. Aku. Aku kejam. Kejahatan akan dihukum. Dia menembak duluan. Kau, orang lemah sepertimu, mencoba bermain pahlawan. Menyerahlah. Kau bermain curang. Kau juga. Selagi kau tidak melihat, aku melepas kartu memorinya. Bahkan jika kau membunuhku sekarang, itu percuma. Kau. Apa yang kau inginkan? Wanita ini terampil dan cerdas. Lagi pula aku punya sesuatu tentangnya. Dia orang yang tepat untuk melakukan pekerjaan itu untukku. Tuan muda. Telah mengatur kencan buta. Kau mau pergi atau tidak? Menggunakan kencan buta sebagai kedok untuk menanam orang kepercayaannya. Rencana yang cerdik. Apa dia pikir aku bonekanya? Dia hanya badut. Kekuatan tuan muda sekarang jauh melampaui miliknya. Kapan kau akan bergerak? Haruskah kita mencari kandidat yang cocok untuk mengacaukan kencan buta? Belum. Pergi siapkan kostum maskot untukku. Tuan muda, untuk apa ini? Aku butuh penyamaran untuk mendapatkan informasi tentang Sensi Peng. Kau akan pergi sendiri. Cari saja saudara manapun. Aku tidak percaya orang lain. Pilihanmu untuk personel. Tunggu aku kembali untuk memutuskan. Baik, tuan muda. Bantu aku. Masalah hari ini, aku tidak akan memberitahu siapapun. Anggap saja kau tidak melihat apa-apa. Sama sekali tidak boleh memberitahu polisi. Kalau tidak, ini akan menjadi masalah besar. Ada apa? Keluargaku menjodohkanku. Aku tidak suka. Dan aku tidak berniat menikah. Jika kau bisa membantuku menggagalkan kencan buta ini,
Masalah hari ini akan kuanggap lunas. Baiklah, sepakat. Kau belum memberitahuku namamu. Siapa kau? Aku hanya orang biasa. Tak layak disebut kau. Kalau begitu aku juga tak layak disebut. Besok pukul 9 pagi, kedai kopi Emperor menantikan penampilanmu. Tuan ingin aku mendapatkan rahasia dagang keluarga Shin di sini. Sekarang tampaknya ini bukan tugas yang mudah. Hari ini adalah perjamuan ulang tahun ke-20 keluarga Shen. Shen Sipeng bilang, kalau dia tidak datangnya tidak datang. Ya Tuan Muda, dia mencoba menciptakan waktu berdua untuk Modan. Nona Fang Yuanyuan menciptakan waktu berdua. Baru saja mengirim Xia Pujing. Dan sekarang ada Fang Yuanyuan, pamanku. Benar-benar selalu memperhatikan peristiwa besar dalam hidupku. Tuan Muda, Nona Fang tumbuh bersamamu. Kali ini dia secara khusus. Tidak tertarik. Cepatlah dengan bajunya cepat. Apa yang kau lakukan di sini? Setelah reputasiku dirusak olehmu dengan insiden itu, nenekku dalam keadaan marah, memotong kartuku, jadi aku hanya bisa bekerja sebagai pelayan di sini. Tapi sungguh kebetulan bertemu denganmu lagi. Ini bukan kebetulan, masalah ini sudah diselesaikan. Sekarang, mari kita berpura-pura tidak saling kenal. Tunggu. Kenapa kita tidak saling kenal? Bertemu lagi adalah takdir. Mengambil setelan Italia yang dibuat khusus. Merebut rompinya. Siapa dia? Kapan Kak Xia begitu peduli pada seorang wanita? Tidak mungkin. Harus menemukan cara untuk menyingkirkannya dengan cepat. Orang ini sangat sulit. Tidak mudah untuk menyingkirkannya. Sini. Oh tidak. Aku memberikan kepada nenek Chen kalung khusus. Di mana itu? Apa kau mencuri kalungku? Lebih baik kau lihat lagi. Kalung ini bernilai hampir 5 juta. Pergi tidak akan semudah itu. Jika aku tidak mengambilnya. Maukah kau berlutut dan meminta maaf? Kau bohong, kau satu-satunya yang menyentuh tasku. Kalau bukan kau, lalu siapa? Nona Fang berasal dari keluarga kaya dan berpengaruh. Bagaimana mungkin kita bisa menyalahkan orang miskin? Iya ya. Lihat dirimu sendiri. Geledah dia. Pengawalku. Semuanya juara tinju kelas atas. Mereka tahu bagaimana melumpuhkan seseorang. Diam-diam. Kau menyembunyikan kalung itu sendiri, dan kemudian kau mencoba menjebakku. Tidak bisakah kau sedikit lebih pintar dengan rencanamu? Bisakah metodemu lebih jelas lagi? Skema pembingkaian ini umum terjadi di keluarga kaya dan berpengaruh seperti kita, bukan hal baru. Jika kau ingin memfitnahku, kau juga harus melihat dirimu sendiri. Apa kau punya kemampuan itu? Apa yang kalian tunggu, idiot? Tangkap dia. Masih pura-pura bodoh ya? Sepertinya aku harus. Tunggu. Enyahlah. Ini adalah acara keluarga Shen. Apa yang kau pikir sedang kau lakukan? Keluarga Shen. Mungkinkah dia? Kak Shen, The film was aku hanya ingin mendidik. translated and Ini sungguh narrated by menyedihkan. M. Kenapa kau Media. masih melindunginya? Kaulah yang membuat tuduhan palsu dan menolak untuk meminta maaf. Sekarang kau mulai membuat masalah lagi. Apa kau pikir keluarga Shen adalah lelucon? Kau tidak akan lolos begitu saja di sini. Apa kau baik-baik saja? Nenek Shen. Lihat wanita ini. Tidak hanya menggoda Kak Xi, tapi dia juga melukai pengawalku. Aku datang jauh-jauh dari luar negeri untuk bertemu Kak Shen dan untuk menghadiri perjamuan keluarga Shen. Dan inilah yang terjadi. Ayahku tidak tahu tentang ini. Orang udik. Mencoba menikah dengan keluarga Shen kita. Ya. Kau bahkan tidak berkaca.
Nenek kau. Kak Si. Kesehatan nenek Shen rapuh. Jangan membuatnya kesal. Kau hanya mengincar uangnya. Ambil uangnya dan tinggalkan Shi. Dan jangan biarkan aku melihatmu lagi. Aku tidak menginginkan ini. Dengan kata lain, bahkan dengan semua uang itu, bagaimana bisa dibandingkan dengan gelar calon nyonya keluarga Shen? Kau motifmu tidak murni. Beraninya kau mencoba bersaing denganku untuk Kak Shen. Biar ku katakan padamu, ketua grup Chu. Chu Langxi adalah adik baptisku. Aku akan menjadi orang kedua di grup Chu. Grup Chu adalah perusahaan nomor 1 di dunia, lebih kaya dari suatu negara. Jumlah orang yang bisa masuk setiap tahun bisa dihitung dengan jari. Nona Fang benar-benar luar biasa. Tepat sekali. Ini diterima oleh grup Chu, tapi mereka adalah talenta terbaik di negeri ini. Aku tidak menyangka Nona Feng ini tidak hanya memiliki latar belakang keluarga yang baik, tampan, tapi bahkan kemampuannya sangat luar biasa. Grup Chu adalah ketinggian yang tak akan pernah kau capai seumur hidupmu. Kau burung pegar, tidak akan pernah menjadi burung finik. Nona muda, tepat di sini. Nona muda memiliki konstitusi yang lama dan tak tahan angin kencang seperti itu. Cepat bawa Nona muda kembali ke mobil untuk beristirahat. Kau lihat gadis itu tadi kan? Pastikan kau membawanya dengan selamat. Apakah kau masih akan menghadiri pesta? Bawa saja dia kembali. Perjamuan tidak terlalu penting. Nyonya Chu sedang kurang sehat. Terima kasih atas undangan keluarga Shen. Selanjutnya, aku akan hadir mewakili Nyonya Chu. Dikatakan bahwa CE Group Chu memiliki konstitusi yang lama. Itu benar-benar sesuai dengan reputasinya. Ngomong-ngomong, keluarga ini benar-benar punya banyak muka yang selalu tertutup. Nyonya Chu mengundang mereka. Sangat mungkin kalau Nyonya Chu datang demi Nona Feng. Sayang sekali, aku tidak melihat CEO dengan jelas. Saudara sumpahku jarang menampakkan wajahnya. Sangat sedikit orang yang bisa melihat wajah aslinya. Dasar sampah. Kau pantas. Asistenmu, aku sangat senang kau bisa datang kali ini. Atas nama keluarga Shen, terima kasih. Nona Chu, saya asisten direktur di grup Chu. Mu Qingyuan, direktur Chu mengundangmu untuk berdiskusi lebih lanjut. Apa latar belakang wanita ini? Dia benar-benar meminta ketua nomor 1 dunia, grup Chu untuk mengirim seseorang mengundangnya. Tidak sederhana sama sekali. Apa identitasnya? Untuk menerima perlakuan seperti itu, sepertinya penyelidikan lebih lanjut diperlukan. Asistenmu, apakah kau salah orang? Saudara sumpahku, dia. Saudara angkat, aku telah berada di sisi ketua Chu selama bertahun-tahun, dan aku belum pernah melihat ketua Chu mengambil seorang saudara angkat sepertimu. Dan tamu terhormat grup Chu kami adalah seseorang yang bisa kau hina begitu saja. Mengenai masalah ini hari ini, nanti saya akan membahasnya secara pribadi dengan ayah Nona Fang untuk meminta penjelasan. Ada apa di sini? Karena suasananya sudah sampai di titik ini, aku akan pergi dan bertemu ketua Chu ini. Kenapa kau terlihat sepertiku? Karena aku milikmu. Nona Sulung, hasil investigasi menunjukkan bahwa dia bukanlah Nona kedua. Apa katamu? Halo Tuan Chu. Kalian siapa? Permisi. Apakah wanita muda ini tinggal di sini? Apa maumu dengannya? Saya ingin tahu apakah Nona muda ini bernama Chu Ye. Kelompok ini tampak tidak ramah. Dan mereka menanyakan pertanyaan yang begitu detail. Mungkinkah mereka musuh? Lebih baik hati-hati. Saya tidak kenal Chu Ye. Tetapi orang di fotomu memang tinggal di sini. Lalu apa hubunganmu dengannya? Tunggu sebentar. Dia putri kandungku. Aku mengandungnya selama 10 bulan. Untungnya dulu, aku mendaftarkan rumah tangga Yehe dan mendapatkan ini. Permisi. Begitulah adanya, meskipun kita tidak bisa mempercayai semuanya. Dengan akta kelahiran, sudah cukup dikonfirmasi. Nora, Kau baru saja bilang kau milikku. Apa? Oh, tidak ada. Maksudku, aku ingin kau melakukan sesuatu untukku. Apa? Maksudmu, kau ingin aku menggantikanmu dan mengelola grup Chu?
Ada kerusuhan di dalam grup sekarang. Dan serigala mengelilingi di luar. Ayahku baru-baru ini meninggal dalam kecelakaan mobil. Dan tubuhku. Jetty, aku membutuhkanmu. Kau tidak bercanda, kan? Aku hanya seorang petinju. Orang biasa. Aku tidak bisa melakukannya. Bercanda. Aku masih punya tugas dari tuanku yang harus diselesaikan. Asistenmu akan membantumu dengan segalanya. Jangan khawatir. Dia juga cukup tampan. Lalu, kenapa kau tidak memintanya saja? Kenapa aku? Jadilah aku. Setelah percobaan kecelakaan mobil, kesehatan Nona Sulung semakin memburuk. Bahkan ada desas-desus di luar. Nona Sulung tidak akan hidup lebih dari 3 bulan. Para pemegang saham bersatu, memaksa Putri Sulung untuk melepaskan posisinya. Grup Chu akan segera mengalami pukulan berat. Besok adalah perjamuan untuk pengangkatan resmiku sebagai ketua grup Chu. Kurasa, seseorang pasti akan menantangku karena kesehatanku yang lemah. Hanya kau yang bisa pergi menggantikanku dan hentikan semua ini. Jangan khawatir, ini hanya pertukaran identitas sementara. Aku akan membayarmu. Aku tidak akan membiarkanmu melakukannya dengan gratis. Tapi ini masalah prinsip. Aku tidak bisa dibeli. Berapapun, uangnya tidak akan membuatku melakukan ini. Suatu hari, 5 juta. Sebenarnya, apakah ini gaya grup Chu? Benar-benar sesuai dengan reputasinya. Bagaimana orang ini bisa masuk ke sini? Selamat datang para tamu terhormat ke grup Chu saya. Perjamuan suksesi ketua. Bagaimana dia tiba-tiba berubah menjadi ketua grup Chu? Kau beruntung. Masih bisa duduk di sini hari ini. Disaksikan olehku, Xiao Haiming. Wajah asli ketua Chu. Sudah merupakan berkah 3 masa kehidupan. Mulai sekarang, klub tinjuku akan mengikutimu. Grup Jiangku juga siap kau gunakan. Ya. Aku tidak pernah menyangka yang terkenal itu, ketua, akan begitu muda dan cantik. Grup Tu ini pasti akan berkembang di bawah kepemimpinannya. Sejahtera. Itu benar. Sekelompok orang tak punya pendirian. Ayahku, mantan ketua Chu. Sayangnya meninggal 3 bulan lalu. Dia pernah berkata, sebelum meninggal, terima kasih atas dukungan kalian semua. Saya, Chu Langxi, mengumumkan sebagai ketua. Ketua grup Chu. Kau palsu, apa kau pantas? Palsu. Apa yang dikatakan Nona Fang ini? Siapa yang palsu? Apakah Nona Fang mengatakan bahwa orang yang menyamar di atas panggung adalah pemegang saham grup Chu? Jangan tertipu oleh yang palsu ini. Tertipu. Dia bukan Chu Langxi sama sekali. Dia hanyalah orang biasa. Orang yang paling biasa. Bahkan jika kau mengenakan pakaian bagus, kau tetap bukan nona muda. Siapa yang memberimu keberanian? Sulit dibedakan mana yang asli dan mana yang palsu, karena Nona Fang telah membahasnya. Kuharap Nona Fang tidak akan diganggu dan akan melanjutkan. Di jamuan keluarga Shin hari itu, aku menyaksikan burung pegar ini mencoba menjadi burung phoenix, merayu kakak Xi, dan hampir menyebabkan nenek Shen dirawat di rumah sakit. Tak tahu malu. Kau bahkan berani menyamar sebagai CEO perusahaan Chu. Kurasa, orang sakit itu tidak akan lama lagi. Beraninya kau menyamar sebagai dia. Kau sungguh berani. Kau bahkan berani menipu kami. The film was Drama ini, translated and aku ingin tahu narrated apakah by kau bisa MV. melanjutkannya. Semua elit kota ada di sini. Orang tak dikenal berani menyamar. Hanya dengan satu kalimat ini, aku akan membuatmu pergi dari Haichen. Apa kau tahu apa yang kau katakan? Nona ini, seekor semut yang tidak berarti. Dan Dewan Direksi berani melewati batasanku di sini, menantang otoritasku. Kau keterlaluan, tidak tahu berterima kasih. Apa hakmu untuk mempertanyaiku? Beraninya kau mengamuk di wilayah keluarga Chow. Usir dia. Jika kau mengatakan satu kata lagi, aku akan mengambil nyawamu. Lepaskan aku. Baiklah, mari kita lanjut ke acara utama hari ini. Mengenai kematian ayahku, Meskipun kau Chu Langxi, hanya kau seorang orang sakit yang hidupnya tinggal beberapa hari. Apa hakmu menjadi ketua perusahaan Chu kami? seperti yang diduga, itu tetap terjadi.
Aku hanya lemah secara fisik. Tetapi mengelola perusahaan bergantung pada otak. Sayang sekali, kau tidak memilikinya. Chu Langxi. Kau sekarat. Dan mulutmu masih keras. Rekam medis di tanganku ini mendokumentasikan kondisi fisik Chu Langxi. Lian Wei, pemegang saham Sushi Group. Lembar laporan diagnostik MX. Dia sedang sekarat. Jadi, Ketua Chu, sadarlah dan serahkan posisi ketua kembali ke bangsalmu dan perpanjang hidupmu. Kondisi Chu Langxi sangat serius. Sekalipun kau sangat cerdik dan berkuasa. Sayang sekali. Waktumu tinggal sedikit. Ketua Chu, Chu Langxi, orang yang sekarat. Apa hakmu menduduki posisi ini? Apa kau memberontak, Lian Tua? Memberontak. Demi kerja keras Ketua Chu seumur hidupnya. Dan demi kami, puluhan ribu karyawan. Meskipun kami memberontak, lalu kenapa? Seseorang bawa Ketua Chu pergi. Biarkan dia beristirahat dengan tenang, menantang kewenanganku. Lian Wenqiang, kau berani, Ketua Grup Chu, di pesta suksesi, bicara omong kosong. Sungguh seperti punya nyali macan tutul. Aku bertanya-tanya siapa itu. Kau hanyalah kacung. Dan kau berani menunjukku. Kau benar-benar lancang. Kau bahkan lupa namamu sendiri. Jika bukan karena Ketua Chu, di mana kau hari ini? Kau. Lian Tua, pergi dari sini. Ini kesempatan terakhirmu. Aku telah mendengar lelucon terlucu di dunia. Harga diri. Kau memberiku. Kau orang sekarat yang The soft. film was translated Sekarang, and narrated by Bagaimana kau Media. bisa menjadi Ketua Grup Chu kami? Hanya karena kau bisa memimpin Grup Chu kami. Keponcak. Aku khawatir itu akan runtuh di tengah jalan. Cukup. Kalian orang-orang tak berperasaan. Saat Ketua Chu sakit, kalian bergegas untuk menginjaknya. Atas dasar apa? Kau ikut campur dalam urusan Grup Chu kami. Tuan Muda Shen, urus urusanmu sendiri. Bocah ingusan. Ketua Shen, kendalikan bawahanmu. Orang ini menarik. Berhenti tertawa. Dewan direksi kami telah memutuskan dengan suara bulat. Chu Langxi tidak pantas menjadi Ketua Grup Chu kami. Ya, Grup Chu kami tidak bisa dihancurkan oleh orang yang sekarat. Ketua Chu, demi keuntungan Grup Chu, kau harus turun tahta. Yang kuat naik, yang lemah jatuh. Kalau begitu, kau harus mundur. Benar. Dengan ini, kami ajukan pencabutan jabatan Ketua Chu Langxi. Saya Xia Haiming juga setuju untuk mencopot jabatan Direktur Chu Langxi. Grup Jiang saya juga setuju. Turun tahta. Turun tahta. Turun tahta. Grup Chu ini akan segera masuk kantongku. Asisten Lin, mulai sekarang akan bermarga Shen. Aku hanya lemah. Duduk di kursi roda. Aku belum mati. Selain itu, hanya kau, ikan kecil. Apakah kau pantas memaksaku turun tahta? Rekam medisnya ada di sana. Tinggal beberapa hari lagi hidupnya. Apa bedanya dengan mati? Konyol. Hanya dengan selembar kertas. Kau ingin menentukan hidup atau matiku. Jangan terlalu tinggi hati. Kalau tidak, kau jatuh. Kau bahkan tidak akan tahu bagaimana kau mati. Dengan kata lain, posisi ketua ini. Bahkan jika aku menyerahkannya, siapa di antara kalian yang hadir, pantas untuk duduk di atasnya? Ketua Chu, orang bijak pasrah pada keadaan. Kau begini, masih saja bersikap sombong. Menurutku, Menurutmu, siapa kau? Kau pikir kau pantas ikut campur dalam urusan Grup Chu? rekam medis tidak membuktikan apa-apa. Kau orang sakit. Bahkan tak bisa berdiri. Apa yang bisa kau katakan? Benar-benar lelucon. Jika aku berdiri hari ini, apa yang akan kau lakukan?
kalau kau bisa berdiri. Aku akan berlutut untukmu. Jangankan berlutut. Aku akan bersujud untukmu. Kalau kau tidak bisa, serahkan grup Chu. Jabatan ketua. Bagus. Lalu selanjutnya. Tolong jangan berkedip. Ayo, biar aku bicara untukmu. Aku berdiri. Apa yang dibuktikan oleh dokumen itu? Aku tidak hanya bisa berdiri, tapi juga berjalan, melompat, dan membersihkan rumah. Seni bela diri ini. Itu pasti dia. Hampir lupa. Dan kau Lian Wenqiang. Apakah ada yang salah dengan kesehatanku? Ketua Chu, kurasa The film was pasti ada translated kesalahpahaman and di antara narrated kita. by M. Salah Lee. paham. Ayahku menerimamu. Dan beginilah caramu memperlakukan satu-satunya pewarisnya. Ketua Chu, aku salah. Aku salah, sangat salah. Kupikir kalian para pemegang saham punya kemampuan yang nyata. Kalian mengecewakanku. Ketul, percayalah padaku. Aku sepenuhnya setia kepadamu dan grup Chu. Sepenuhnya setia. Apa aku tidak salah dengar? Bukan itu yang kau katakan tadi. Aku disesatkan oleh penjahat. Ketul, kau harus percaya padaku. Penjahat. Aku pendukung MU yang paling setia. Paling setia. Ketua Chu, karena kau baik-baik saja. Kami semua lega. Lega. Lega tentang apa? Mereka yang berutang padaku dari taruhan bisa membayar sekarang. Benar, kan? Presiden Xiao. Kau bilang, jika aku berdiri, kau akan berlutut. Kita semua berada di lingkaran bisnis yang sama. Kita akan bertemu lagi. Bagaimana kalau kita lupakan saja? Ketua Chu, lagi pula aku pernah menggendongmu saat kau kecil. Lupakan saja, lupakan saja. Aku juga pernah menggendongmu saat kau kecil. Saat kau memaksaku mengundurkan diri. Apa kau ingat bahwa kau melihatku tumbuh dewasa? Apa kau ingat bahwa kita semua berada di lingkaran bisnis yang sama? Dan kita akan bertemu lagi. Setiap orang di sini hari ini. Jika kalian tidak berlutut, kalian tidak akan punya tempat. Di grup Choku. Berlutut. Aku akan melepaskanmu kali ini. Lain kali. Tidak akan ada kesempatan lagi. Para pelayan, beritanya begini. Kita pergi ke Villa Culangsi. Ya, Nona. Apa kau pikir dia akan mengkhianati kita? Lagi pula keluarga Shen. Kembali. Tanyakan langsung padanya. Ya. Ai, jangan beritahu musuh. Menerobos masuk dengan begitu kasar. Sepertinya bukan sesuatu yang akan dilakukan Ketua Shen. Kupikir itu pencuri pung. Ketua Chu, mengapa kau kembali begitu larut? Dari luar. Bukankah Yuyo bilang Chu Langsi bersama seorang pria di tempat tidur? Bagaimana mungkin dia ada di sini? Apakah semua yang kulakukan perlu dilaporkan kepadamu? Kau di sisi lain, Ketua Shen membuat pintu masuk yang megah di sini. Apa tujuanmu? Apa tujuan yang mungkin kumiliki? Terakhir kali, bukankah aku melihat Ketua Chu bersinar di perjamuan suksesi? Apakah kesehatanmu jauh lebih baik? Aku datang ke sini khusus untuk memberi selamat kepadamu. Aku tahu gambar sebelumnya palsu. Masih terlihat seperti orang sakit. Sepertinya kita masih bisa melanjutkan rencana awal. Paksa dia keluar dari Dewan. Bagus. Ketua Shen, aku mengerti. Kau tidak ingin aku sembuh, kan? Apa yang kau bicarakan? Beraninya aku. Tapi karena aku sudah di sini. Tidakkah kau mengundangku masuk untuk secangkir teh? Aku ingin melihat, apakah orang di dalam benar-benar Shen Shi. Tunggu, aku belum bicara. Ketua Shen, apakah kau tidak sabar? Siapa yang memberimu nyali? Berkali-kali.
Hari sudah larut. Ketua Shell, kau harus segera kembali. Ketua Chu, kami perlu istirahat. Sepertinya aku tidak bisa sampai ke dasar ini hari ini. Oh yang, ini panen yang tak terduga. Kalau begitu aku tidak akan mengganggu Ketua Chu lebih lama lagi. Sampai jumpa di lain hari. Ketua Chu, haruskah kita tetap mencari Nona Yie? Tidak perlu, perilaku Shen Shipan menunjukkan bahwa keluarga Shen sedang bertengkar di antara mereka sendiri. Karena dia menyelamatkan Shen Shi. Dia pasti punya alasan. Bawa aku kembali. Ya, Aku lelah. lepaskan aku, orang tua. Tendangan ini adalah untuk mengajarimu pelajaran untuk orang tuamu. Masih sangat muda dan sudah berbuat jahat, merampok dan membunuh orang. Apa kau pikir kau menghormati orang tuamu? Apa kau tahu kau salah? film was Baiklah, aku translated salah, and aku salah. narrated Pak Tun, by M. aku Media. sangat lapar. Aku kehilangan akal sehatku sejenak. Tolong ampuni hidupku. Aku janji tidak akan mengulanginya lagi. Tolong Pak Tua, ampuni hidupku. Nah, ini, ambillah, kau pasti lapar, makanlah. Hidup punya banyak persimpangan jalan. Kau bisa membuat kesalahan, tapi kau sama sekali tidak boleh menyimpang terlalu jauh. Kalau tidak, bahkan dewa pun tak bisa menyelamatkanmu. Jadi, kau tidak akan menelepon polisi. Baguslah kau tahu kesalahanmu dan bisa berubah. Kau tidak benar-benar melukainya. Untuk apa kau memanggil polisi? Tapi kau harus ingat ini. Tidak boleh ada waktu berikutnya. Atau aku tidak akan melepaskanmu. Tidak, kau harus percaya padaku. Aku benar-benar mulai sekarang tidak akan pernah melakukan hal seperti ini lagi. Terima kasih. Tidak menyangka ayahnya menjadi seorang pertapa master. Hai, kau bocah nakal. Pulang selarut ini. Kau dari mana saja? Lihat keadaanmu. Tidak serius. Bisa disembuhkan. Benarkah? Kapan aku pernah berbohong padamu? Ikut aku. Kaki-kaki ini, tidak ada dokter yang bisa menyembuhkannya. Tidak ada yang bisa menyembuhkannya. Pak tua ini, bisakah dia benar-benar melakukannya? Culangsi. Semalam, saat kau menindihku, kau tidak bertingkah malu seperti ini. Dan, apa kau tidak menganggapku sebagai laki-laki? Kenapa aku tidur di tempat tidurmu? Dan kau bisa tidur nyenyak sekali. Kau tidak punya perasaan padaku, kan? Kau terlalu banyak berpikir. Dengan celana boxer bermotif bungamu yang menjaga benteng, kurasa, pria manapun, tak akan punya pikiran lain tentangmu. Kau mau mati atau tidak? Aku sangat kesakitan. Kau, di mana yang sakit? Sakit di sini. Sakit di sini. Kau sengaja melakukan ini, kan? Aku hanya ingin sedikit lebih dekat. Bagaimana aku tidak menyadarinya sebelumnya? Betapa mahirnya kau merayu. Bukankah itu karena aku sangat berbakat dalam segala hal? Selama aku ingin melakukan sesuatu, aku pasti bisa melakukannya. Kau cukup percaya diri, Tuan Shen. Jika aku tahu kau sesulit ini, aku tidak akan terlibat dalam kekacauan ini. Apa? Dari yang kau katakan, kau ingin membatalkan? Bolehkah aku? Tidak. Nona, apa yang kita lakukan di sini? Asistenmu sangat bahagia hari ini. Tidak ada pembicaraan kerja. Halo, kakak. Ini, kakak, makan anggurnya. Ini, kakak, minumlah.
Bagaimana mungkin Shen Xi mencintaiku? Dia pria yang sangat perhitungan. Dia hanya mencoba menenangkanku. Dia sama sekali tidak mencintaiku. Jadi aku juga tidak bisa jatuh cinta padanya. Mari minum bersama. Tuangkan. Tuan muda, ada sesuatu yang aku tidak tahu harus kukatakan atau tidak. Katakan. Direktur Chu, DAI. Dia ada di barmu. Dan dia memesan banyak model pria. Kakak, kenapa kau tidak melihatku? Lihat, semua pemuda tampan ada di sini. Kau bersemangat sekali. Sampai-sampai bisa bersenang-senang di sini. Apakah aku tidak sebaik mereka? Kenapa kau tidak menyukaiku? Aku... Tidak. Kau belum menjawab. Pertanyaan awalku. Kenapa kau tidak menyukaiku? Dan kenapa kau memesan model pria? Apa aku tidak setampan mereka? Atau apakah tubuhku tidak sebaik mereka? Tidak. Tentu saja kau lebih baik dari mereka. Lalu kenapa kau memesan model pria? Apakah bunga liar lebih harum daripada bunga rumahan? Urus urusanmu sendiri. Apa hakmu menanyaiku? Apa yang akan kau lakukan? Apa yang ingin kulakukan? Apa yang kau ingin kulakukan? Dan bagaimana dengan pengakuanku? Sudahkah kau menemukan cara untuk menjawabku? Tenanglah sebelum kau menjawab. Aku tidak akan melakukan apapun yang berlebihan padamu. Aku akan memikirkannya dengan serius. Baiklah, itu sudah selesai. Selanjutnya, kita punya tantangan yang lebih besar. Sudahkah kau memikirkan cara untuk menangani Shen Shipeng? Tentu saja aku sudah menunggu hari ini sejak lama. Jadi sekarang kau terang-terangan menyatakan perang terhadap Shen Shipeng. Ya, aku telah mengamankan posisi yang kuinginkan. Tentu saja aku tidak mungkin menyerahkan Sengsi kembali padanya. Aku akan membongkar kekuasaannya, sedikit demi sedikit. Termasuk operasi pasar gelap yang kotor itu. Rencanakan dengan hati-hati sebelum bertindak. Shen Shipeng ini niscaya akan mencoba mengutak-atik penilaiannya. Tentu saja, bagaimana mungkin dia melewatkan kesempatan ini? Lian Wenqiang ini, apa yang dia rencanakan? Aku akan turun dan melihatnya. Tetap di dalam mobil, jangan turun dulu. Chu Langxi, Langxi. Kebetulan sekali kita bertemu lagi. Ini tempat terpencil. Bahkan jika aku mempermainkanmu, lalu membunuhmu, takkan ada yang tahu. Tidak takut lidahmu tergigit? Direktur Chu, masih sombong juga. Bahkan dalam situasi ini, kau masih berani bicara seperti ini padaku? Apa kau tidak takut mati? Dasar penyakitan. Kalian saja. Baiklah, kau benar-benar tidak takut mati. Lanjutkan. Tunggu, Lian Wenqiang, kau sudah melakukan pelanggaran berat dengan mengepung Direktur Chu. Kusarankan kau untuk tidak memperburuk keadaan. Pergi sekarang dan grup Chu kami. Bisa berpura-pura tidak ada yang terjadi. Kalau tidak, kau takkan sanggup menanggung akibatnya. Akibat apa? Katakan padaku. Konsekuensi apa yang harus kutanggung? Jangan keterlaluan. Keterlaluan? Aku keterlaluan saat Direktur Chu mengusirku dari Dewan. Saat aku seperti anjing liar. Bukankah dia keterlaluan? Dia mencuri bisnisku.
Di depan semua bangsawan di Haichen. Itu membuatku malu. Dibandingkan dengan itu, apakah aku keterlaluan? Ada keberatan saudara-saudara? Tidak ada keberatan. Direktur Chu, kau dulu di kursi roda. Tapi sekarang kau hidup dan sehat. Berdiri di sini. Bahkan Oscar berhutang patung emas kecil padamu. Jangan buang waktu lagi. Lian Wenqiang, apa maumu? Aku tahu Direktur Chu. Sebagai ketua grup Chu, kau kaya dan dihormati. Aku tidak ingin mempersulitmu. Berlututlah dan foto padaku 3 kali. Katakan kau salah dan kembalikan proyek domain padaku. Maka hari ini, aku akan membiarkanmu pergi dengan selamat. Lagi pula, hidupmu ada di tanganku sekarang. Bahkan jika aku menyuruhmu membunuhku, beranikah kau? Julansi, apa kau pikir aku berani? Dari dulu sampai sekarang, aku sudah lama sabar denganmu. Mau berlutut atau tidak? Apakah kau akan menyerahkan proyeknya atau tidak? Bagus, ambisius. Aku harus memikirkan cara The film was untuk menyiksamu translated dengan benar. and Seseorang, narrated by tangkap M. yang lemah Media. itu. Tuan Muda Shen, keluar. Bos orangnya sudah kabur. Ini milikmu. Sekutu yang dipilih dengan cermat. Direktur Chu, di saat kritis kau ditinggal sendirian. Untuk melarikan diri sendiri. Seseorang urus Direktur Chu. Bagaimana kau tiba-tiba menjadi begitu kuat? Gaya tinju ini terlihat familiar. Ini adalah jurus juara tinju Cuihe. Aku sudah memperingatkanmu. Jangan lakukan ini. Apa yang akan kau lakukan? Aku awalnya tidak ingin menyentuhmu. Tapi kau yang memintanya. Kau tidak bisa menyentuhku. Jika kau menyentuhku, aku akan membuat grup Chu tidak pernah damai. Kalau begitu, bukankah aku harus belajar darimu? Selama aku melakukannya dengan cukup bersih, tidak ada yang akan tahu. Jangan impulsif. Lian Wenqiang belum bisa dibunuh. Akan sulit untuk ditangani. Dan dia berkolusi dengan Shen Shipeng. Mungkin, dia juga tahu beberapa motif tersembunyi. Asistenmu benar. Membunuhnya sekarang, menambah masalah lain. Dan kehilangan petunjuk. Sama sekali tidak. Lian Wenqiang, aku akan melepaskanmu hari ini. Lain kali kau berani memancingku. Aku akan mengulitimu hidup-hidup. Dasar tuan tanah. Mengerti? Aku sedang bertanya padamu. Ya. Aku mendengarmu. Pergi. Mengenai exposure daring tentang grup Chu, apakah itu benar? Ketua Chu, sebagai perusahaan terkemuka, dengan begitu banyak masalah yang muncul, bukankah seharusnya kau The memberi film was penjelasan kepada translated publik? and CL Chu tidak narrated punya by waktu M. Media. untuk menjawab pertanyaan Anda sekarang. Apakah kau pikir grup Chu masih memenuhi syarat untuk menangani proyek Dongmen? Sebagai penanggung jawab, bisakah kau masih bertanggung jawab untuk ini? Sejak Ketua Chu meninggal, grup Chu telah menurun. Harga saham anjlok. Apakah ini tanggung jawabmu? Kalian parasit. Kalian dengan jahat memfitnah Chu Group. Kalian menyiarkan sembarangan tanpa investigasi. Jika kalian terus mengipasi api, aku tak akan ragu untuk menangani kalian semua. Minggir. Rekan-rekan media yang terhormat. Rekan-rekan yang terhormat. Saya Shen Shipeng. Alasan saya mengadakan konferensi pers hari ini sederhana. Untuk menanggapi rumor laporan palsu baru-baru ini dari tentang grup Chu. Dan untuk meluruskan, untuk membersihkan nama mereka. Jati Direktur Shen, apakah kau bilang bahwa exposure daring semuanya salah? Kita butuh kebenaran, bukan kebohongan. Bahkan sekarang, Dewan tidak dapat memberikan bukti yang kredibel. Aku tidak tahan lagi. Direktur Shen, demi grup Chu. Aku harus mengungkapkan kebenaran di sini. Kebenaran apa? Sebagai pemegang saham baru grup Chu, saya sebagai Direktur Grup Chu saat ini
Saya dengan penuh tanggung jawab memberitahu semua orang. Alasan, mengapa semuanya menjadi seperti ini? Sepenuhnya karena kelambanan ketua kami saat ini. Dia sama sekali tidak memenuhi syarat untuk memegang posisi ketua ini. Bisakah kau jelaskan? Demi grup Chu kita, Chu Langxi harus mundur. Dia harus membayar harga atas kesalahannya. Dia harus mengundurkan diri. Mundur, 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 mundur. Teriak? Kenapa tidak teriak lagi? Semua bisu sekarang. Direktur Cho, grup Cho menjadi seperti ini. Apakah semua ini karenamu? Apa sebenarnya yang kau lakukan untuk memancing pertentangan dari semua direktur? Konferensi pers ini tidak diadakan olehku, jadi aku tidak berkewajiban untuk menjawab pertanyaan kalian. Shen Shipeng, Direktur Shen. Kau adalah anggota keluarga Shen. Kenapa kau begitu peduli dengan urusan keluarga Cho? Dan siapa yang mengizinkanmu untuk mengadakan konferensi pers ini atas nama Chu Group? Saya, sebagai mantan pemegang saham grup Chu, bukankah saya punya hak ini? Apakah kau punya haknya? Apakah aku setuju? Sesuatu yang mendesak. Seberapa mendesak? Sangat mendesak sampai kau ingin merebut tahta sekarang juga, mengenakan jubah kuning turun. Anggota media, saya awalnya ingin memberi ketua Chu sedikit muka, tapi sekarang dia begitu agresif. Jadi saya akan mengatakannya langsung. Grup Chu kita berada dalam keadaannya saat ini sepenuhnya karena dia ketidakmampuan Chu Langxi semata. Demi masa depan grup Chu kita dan untuk orang-orang Haicheng, saya Lian Wenqiang bersama dengan para direktur grup Chu dan mantan direktur grup Sheng The menuntut film Chu was Langxi translated melepaskan and posisi ketua. narrated by M-Media. Mundur, mundur, semuanya. CL Chu baru saja menjabat dan mengamankan proyek Gerbang Timur, memimpin grup Chu kita untuk membangun kembali dirinya di Haicheng, bukankah? Ini menunjukkan kemampuannya. Selain itu, bagaimana mungkin ketua kita diganti hanya karena beberapa orang? Kata-kata itu benar-benar tidak masuk akal. Ini benar-benar absurd. Bagaimana jika kita menambahkan ini? Ini adalah bukti tak terbantahkan tentang ketidakmampuan ketua Chu. Ini adalah laporan keuangan grup Chu untuk bulan ini. Turun 5 poin penuh dari bulan lalu. Ini adalah laporan karyawan yang keluar dari grup Chu. Dibandingkan dengan bulan lalu, telah meningkat secara signifikan. Dan ini semua adalah perusahaan yang bekerja sama dengan grup Chu. Bulan ini ada beberapa ratus lebih sedikit, masing-masing, dan setiap dari. Ini benar-benar absurd, satu persatu. Ini adalah bukti kuat ketidakmampuanmu Chu Langxi. Seperti ini. Bagaimana kau memenuhi syarat untuk tetap menjadi ketua grup Chu kita? Chu Langxi, Aku sudah lama memikirkan konferensi pers ini. Aku sudah ingin melakukan ini sejak lama, tapi aku selalu memberimu muka. Tapi kau tidak menginginkannya. Baiklah, hari ini aku akan melakukannya di depan semua media. Biarkan seluruh Haicheng melihat kalian yang disebut direktur dan CEO perusahaan lainnya. Warna asli kalian. Ini adalah daftar dari apa yang telah kalian ambil alih selama bertahun-tahun. Daftar penggelapan dan penyuapan kalian berjumlah lebih dari 100 miliar. Berapa? 100 miliar. Aku belum pernah melihat uang sebanyak ini seumur hidupku. Dan siapa yang mengizinkanmu? Dieksploitasi selama bertahun-tahun, puluhan ribu orang. Dan inilah nama-nama orang yang telah kau gunakan berbagai alasan absurd untuk mengajukan kerjasama dengan berjumlah lebih dari 1000 dokumen yang baru saja kau sajikan. Dimaksudkan untuk membuktikan ketidakmampuan saya. Kalau begitu ini, kalian para tua bangka, tidakkah seharusnya kalian menjelaskan diri kalian sendiri? Direktur, dilihat dari datanya, grup Chu saat ini, keadaannya sepenuhnya karenamu.
Ini jelas salahmu. Kenapa mengalihkan kesalahan Kak? Ketua Chu, apakah ada seseorang yang diam-diam di balik ini? Kau menghancurkan grup ini, menghancurkan mata pencaharian puluhan ribu karyawan. Tidakkah kau punya rasa bersalah? Siapa yang mengirimmu? Keluarkan orang-orang bodoh ini. Dari sini. Kalau begitu mari kita bicara tentang kelompok itu. Aku akan membiarkanmu pergi. Tetapi kau bersikeras mendengarkan fitnah dan mengadakan konferensi persialan ini untuk memaksaku mundur. Bukankah penghinaan pada upacara suksesi? Sudah cukup. Bukankah rasa malu yang kau derita sudah cukup? Sekarang pasrahlah. Dan serahkan semua saham kalian. Aku bisa melepaskanmu. Kalau tidak, aku akan memastikan kau membusuk di penjara. Bocah ingusan. Kualifikasi apa yang kau miliki untuk menguliahi kami? Saat kami bekerja keras untuk grup, kau masih menyusul pada tetek ibumu. Benar, grup Chu adalah kerajaan yang dibangun oleh kami para kakek tua seperti yang kau sebut. Kami membangun kerajaan ini. Kau bocah tengil. Kau diuntungkan dari perlindungan kami. Dan kau bahkan tidak tahu terima kasih. Sungguh keterlaluan. Kecuali aku mati di posisi ini. Kalau tidak mungkin aku melepaskan posisiku sebagai direktur. Bagus, sangat bagus. Karena kau tidak mau mundur, maka aku akan membantumu. Apa yang akan kau lakukan? Kami adalah direktur grup Chu. Lepaskan aku atau aku akan memekatmu. Chu Langsi, kau tidak bisa melakukan ini. Jadi bagaimana jika saya mengeksploitasi beberapa bawahan? Saya seorang direktur grup Chu. Merupakan suatu kehormatan bagi mereka bahwa saya menyukai mereka. Chu Langsi, kau akan mati dengan mengerikan karena membuang mereka yang telah melayanimu. Keluarkan mereka dari sini sekarang. Chu Langsi, kau tidak bisa melakukan ini. Sekelompok sampah tak berguna. Jangan khawatir, aku belum ingin berurusan denganmu. Dan kau juga. Aku masih perlu berterima kasih padamu. Jika bukan karena kebodohanmu, aku tidak perlu menyingkirkan para direktur yang tidak berguna itu dari grup Chu begitu cepat. Pertahankan kerja bagus ini. Untungnya aku sudah siap. Kalau tidak, konsekuensinya tidak akan terpikirkan. Orang-orang ini hanya tahu bagaimana berpuas diri, numpang hidup dan menunggu ajal. Karena mereka, grup ini stagnan. Dona tertua telah mengumpulkan bukti selama bertahun-tahun. Hanya karena menghormati ketua lama. Dia telah menoleransi mereka begitu lama. Jadi maksudmu para direktur ini sudah memiliki kekuatan sebesar ini. Mengapa mereka masih begitu serakah? Nora, keinginan manusia tidak ada habisnya. Kau benar. Ayo kembali. Chu Langsi ini. Aku tidak menyangka dia punya kartu as ini. Sepertinya aku meremehkannya. Pengaruh kita di grup Chu sedang diselidiki satu persatu. Beberapa pemegang saham juga telah ditangkap. Jika ini terus berlanjut, aku khawatir kita tak akan punya tempat lagi di grup Chu. Apa kau pikir? Aku tak tahu itu. Dasar tak berguna, pergi kau. Urusan Shi itu cepat untukku. Kupikir kau akan bertahan sedikit lebih lama. Aku tidak menyangka kau akan bergerak begitu hari gelap. Kau sudah mulai. Asisten Liu. Haruskah kukatakan kau percaya diri? Atau bodoh? Bagaimana dengan catatan itu? Jangan lihat dulu. Tunggu saja. Aku tahu maksudmu. Aku juga membantumu berakting hari ini. Direktur Chu, aku tak mengerti apa yang kau katakan. Xiaolin memperlakukanmu dengan baik, tapi kau malah. Tuan muda, kau lebih memilih mempercayai orang luar daripada percaya padaku. Percaya padamu. Untuk mendapatkan berita secepat mungkin dan menggunakan segala macam metode untuk melakukan hal seperti itu. Seharusnya ada orang dalam yang ditanam di sisinya. Orang-orang yang telah muncul di sekitar Tuan Muda, tak sedikit. Mereka semua mungkin. Ini benar-benar sofisme. Memang ada banyak orang di sekitarku. Tapi hanya kau yang mencuri catatan itu. Apapun yang kau katakan tidak ada gunanya. Siapa di balik ini? Jelaskan. Bajingan, kubunuh kau. Aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Katakan siapa yang mengirimmu. Bunuh aku kalau kau berani.
Apa kau pikir aku tak tahu siapa kau? Cui, juara tinju. Cui, Jangan membuat kesalahan yang sama lagi. Mengaku dengan jujur. Aku bisa melepaskanmu. Jangan terobsesi lagi. aku tahu kebaikan Xiaolin padaku. Dan kebaikanmu dalam mengenali bakatku. Tapi dia menculik keluargaku. Itu adalah Lian Wenqiang dan Shen Shipeng. Tuan muda, maafkan aku. Maafkan aku, Xiaolin, jika memungkinkan. Tolong lindungi keluargaku. Terima kasih. Kakiku setelah bertahun-tahun akhirnya. Apa ini? Coba kulihat. Ini Leontin Joki. Bagaimana kau mendapatkan ini? Kau bukan Cui. Lalu siapa kau? Aku Julangsi. Aku saudara kembarnya. Jeti. Jati dia benar-benar adikku. Kenapa kau tidak mengatakan apa-apa saat penyelidikan dilakukan sebelumnya? Karena aku tak tahu apakah kau akan menyakitinya. Atau, Aku harus pergi mencari Ye. Beritahu dia kabar baiknya. tunggu aku, Langsi. Pak Polisi, saya punya bukti konklusif untuk membuktikan. Ini ada di kamar asisten Liu sebelum kematiannya. Komunikasi rahasia. Bukti ini sangat membantu. Kami akan segera memulai penyelidikan. Terima kasih telah melaporkan ini, Nona Chu. Pak Polisi, inilah yang harus kulakukan. Aku tidak bisa membiarkan lebih banyak orang terluka. Apa yang harus kita lakukan, Cui? Wanita itu benar-benar menemukan rahasia kita. Panik tak ada gunanya sekarang. Kita harus memikirkan tindakan balasan. Bukti apa yang dia miliki? Katanya, The film beberapa was rekaman translated komunikasi and dan catatan narrated pembayaran by kepada M pembunuh Media. untuk komisi kita dan ancaman terhadap keluarganya. Cui ini benar-benar ikut campur. Kita harus menemukan cara untuk menyingkirkannya. Kita tak bisa bertindak gegabah. Kalau tidak, kita akan membuat diri kita dalam masalah yang lebih besar. Kita perlu mencari pengacara untuk melihat bagaimana menangani ini. Cui, apa kau baik-baik saja? Ku dengar kau pergi ke kantor polisi. Ya, aku sudah menyerahkannya. Lian Wenqiang dan Shen Shipeng. Bukti kasus pembunuhan bayaran. Kepada polisi, kuharap mereka segera menemukan kebenarannya dan membawa keadilan bagi para korban. Cui ya, kau sangat berani. Tapi kau harus hati-hati. Mereka mungkin akan mengejarmu. Aku tahu, tapi aku tak bisa mundur. Aku harus membela mereka, orang-orang yang tak bersalah. Shen Shipeng, Lian Wenqiang, kalian dicurigai melakukan pembunuhan bayaran. Sekarang tolong jelaskan apa yang terjadi segera. Secara rinci, Pak Polisi, ini salah paham. Bagaimana mungkin kami melakukan hal seperti itu? Kami bersedia bekerja sama dengan penyelidikan, tapi kami perlu melihat bukti kuat. Bukti? Aku yakin kalian akan segera melihatnya. Kalian akan melihat. Kuharap kalian akan mengaku dengan jujur. Kalau tidak, hukuman berat menantimu. Berdasarkan hukum. Cui, jangan terlalu memaksakan diri. Kau sudah bekerja terus-menerus selama beberapa jam ini. Si, kau di sini. Tidak apa-apa. Masih ada beberapa hal yang harus aku selesaikan. Nyonya Chu, ini materi rapat untuk besok. Silakan dilihat. Tinggalkan saja di sini. Aku akan melihatnya nanti. Asistenmu kau juga sudah bekerja keras. Pergi dan istirahatlah. Baik, Tuan Shen. Cui, Anda adalah bos yang hebat. Si, tolong berhenti memujiku. Sebenarnya, tanpa bantuanmu, aku takkan bisa sejauh ini. Cui, aku akan selalu berada di sisimu, mendukungmu, melindungimu. Si, aku. Halo, siapa ini? Aku akan segera menanganinya. Maafkan aku, Si. Ada urusan mendesak yang harus kuhadiri. Tidak apa-apa, lanjutkan. Aku akan menunggumu di sini. Terima kasih, Si. Coye, kau adalah adik perempuanku, kan? Apa yang kau bicarakan? Bukankah kita dalam hubungan majikan karya Wain? Leontin Jok ini berasal dari masa kecil kita. Ibu memberi kita masing-masing satu. Coye, aku kakak perempuanmu. Culangsi. Kakak, benarkah itu kau? Ya, Yihe. Langsi adalah adik kandungmu. Kakak. Aku sangat merindukanmu. Aku telah mencarimu.
Akhirnya kita bisa bersatu kembali. Terima kasih, kakak. Tuan. Denganmu di sini, aku tidak takut apapun. Cuye, apa kau ingat? Apa yang kukatakan padamu sebelumnya? Tentu saja aku ingat. Shen Sei, aku memang terkejut saat itu. Aku butuh waktu untuk memikirkannya. Dan sekarang, Aku sudah memikirkannya sejak lama. Kurasa kita punya banyak kesamaan. Aku juga mengagumi karaktermu. Jadi aku ingin memberimu kesempatan. Dan juga memberiku kesempatan. Benarkah? Cuye, terima kasih. Aku akan menghargainya. Ya, kau terlihat sangat bahagia. Apakah terjadi sesuatu yang baik? Ya, kakak guru. Aku punya kabar baik untukmu. Apakah kamu akan memenangkan lotre? Tidak, Shen Xi dan aku. Kami bersama sekarang. Benarkah? Selamat. Shen Xi orang yang sangat baik. Kalian berdua pasti akan bahagia. Cui Hei, aku selalu mendukung pilihanmu. Shen Shi Maman. Orang yang dapat dipercaya. Tuan, saya berharap Anda bahagia dan panjang umur. Terima kasih. Kakak guru, dengan restumu. Aku akan lebih menghargai hubungan ini. Yeay, terima kasih telah memberiku kesempatan ini. Aku akan menggunakan semua upayaku untuk menghargai hubungan kita. Ya. Aku percaya padamu. Shen Xi, aku percaya. Kita akan memiliki masa depan yang indah. Yeay, aku akan selalu berada di sisimu. Tidak peduli kesulitan apa yang kita hadapi. Aku akan selalu bersamamu. Aku percaya padamu.